Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12-3 dengan saya Muti Naila. Saya Dena Tasya. Saya Fitri Jawharatunisa. Saya Ufan Sendiri. Saya Anissa Nurul Aziza Sidik. Saya Alia Salsabila Tofatul. Saya Rafiq Suraganiar. Di sini kami akan menjelaskan tentang biografi Wali Sanga. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Champa, yang sekarang menjadi wilayah Vietnam. Beliau adalah putra dari Ibrahim As-Samarkandi dan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel melakukan perjalanan ke Tanah Jawa dan langsung ke Majapahit. Kemudian beliau berhenti di Tuban, dan di tempat itu beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning, yang akhirnya masuk Islam bersama dengan keluarga mereka. Dengan masuk Islamnya Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bangkuning, usaha Sunan Ampel dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah menjadi semakin mudah. Sunan Ampel juga mendirikan pesantren Ampel Denta di dekat Surabaya yang menjadi pusat pendidikan agama dan akhlak. Di pesantren ini beliau mengajarkan ilmu agama, pendidikan moral, dan juga kehidupan sosial yang harmonis. Selain itu, Sunan Ampel juga dikenal sebagai guru bagi banyak wali lain, termasuk Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Beliau menekankan betapa pentingnya melakukan pendekatan yang damai dalam berdakwah dan mengedepankan akhlak. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Meskipun beliau telah wafat, pengaruhnya masih sangat besar melalui para murid dan juga keturunannya yang melanjutkan dakwah Islam ke seluruh wilayah Nusantara. Sunan Bonang, bernama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim, adalah salah satu anggota Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-15. Ia adalah putra dari Sunan Ampel dan lahir di Tuban, Jawa Timur sekitar tahun 1465 Masehi. Ia dikenal karena pendekatan dakwahnya yang unik, menggunakan kesenian tradisional Jawa seperti gamelan, tambang, dan wayang untuk menyampaikan ajaran Islam. Salah satu karya yang terkenal adalah Tambang Tombo Ati. Ia juga dikenal sebagai seorang ahli tasawuf dan guru spiritual yang berpengaruh. Sunan Bonang sekitar tahun 1525 Masehi, Tuban, warisan dakwah yang budayanya masih hidup dalam tradisi Islam Jawa hingga saat ini. Raden Said atau yang sering dikenal dengan Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 Wali Songo. Ia merupakan tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Ia lahir di Tuban, Jawa Timur sekitar abad 15 Masehi. Dia adalah anak dari seorang adipati di Tuban. Ia dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi sejak muda, namun sempat terjerumus dalam perbuatan merampok demi membantu rakyat miskin. Kisah pertobatan Raden Said sangat terkenal. Ia bertemu dengan Sunan Bonang yang kemudian membimbingnya ke jalan Islam. Dikisahkan ia disuruh menunggu di bawah pohon selama bertahun-tahun sebagai bentuk latihan spiritual dan kesabaran. Setelah menunjukkan ketekunan dan kesungguhannya, ia akhirnya diterima sebagai murid Sunan Bonang dan diangkat menjadi salah satu dari 9 Wali Songo dengan gelar Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal karena pendekatan dakwahnya yang sangat halus dan penuh toleransi. Ia menggunakan kesenian dan budaya lokal sebagai sarana dakwah, seperti wayang kulit dan gamelan. Ia tidak menentang budaya Jawa secara formal, melainkan mengislamisasi budaya lokal secara bertahap, sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Sunan Kalijaga wafat sekitar abad ke-16 Masehi dan dimakamkan di Kaliangu, Demak, Jawa Tengah. Sunan Giri atau dikenal sebagai Maulana Ainul Yakin adalah salah satu dari Wali Songo 9,
penyebar agama Islam di Jawa pada abad ke-15. Beliau dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa, terutama di wilayah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri lahir sekitar tahun 1455 Masehi dan memiliki latar belakang keluarga yang religius. Beliau dikenal sebagai ulama yang memiliki pengetahuan luas tentang agama Islam dan memiliki kemampuan dalam bidang pendidikan, politik, dan juga seni. Sunan Giri mendirikan pesantren yang menjadi pusat penyebaran agama Islam dan pendidikan di Jawa. Beliau juga dikenal sebagai penulis produktif yang menciptakan berbagai karya sastra dan lagu-lagu religius yang masih populer hingga saat ini. Sunan Giri meninggal sekitar tahun 1560 Masehi. Tetapi warisannya sebagai salah satu wali songo yang berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa tetap hidup dan dihormati hingga saat ini. Halo teman-teman, pernahkah kalian mendengar sebutan Sunan Derajat? Nah, beliau adalah salah satu sunan dari 9 wali songo yang mempunyai peran yang sangat besar dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nama aslinya Raden Qasim, atau bisa disebut Raden Syarifuddin. Ia adalah putra dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Ia adalah wali yang sangat peduli dengan kaum miskin dan orang yang sangat membutuhkan. Jadi, Sunan Derajat bukan hanya seorang penyebar agama. Beliau juga sebagai pahlawan kemanusiaan. Ajarannya tentang kepedulian sosial masih sangat relevan hingga sekarang. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari perjuangannya. Sunan Muria memiliki nama asli yaitu Raden Umar Said dan nama panggung yaitu Sunan Muria. Sunan Muria lahir sebagai putra dari Sunan Ngudung, juga dikenal sebagai Sunan Kudus, dan merupakan murid dari Sunan Kalijaga, salah satu wali songo yang sangat berpengaruh. Beliau memiliki hubungan dekat dengan beberapa wali songo lainnya yang memperkuat posisinya dalam penyebaran Islam di Jawa. Sunan Muria lahir sekitar tahun 1450 Masehi, tetapi tidak ada catatan pasti tentang tanggal lahir dari Sunan Muria. Sunan Muria wafat pada tahun 1560 Masehi. Makamnya terletak di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Karakteristik dakwahnya: 1. Sunan Muria dikenal karena kesabaran dan kebijaksanaannya dalam berdakwah. 2. Pendekatannya yang ramah dan penggunaan budaya lokal membantu penyebaran Islam di Jawa tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam itu sendiri. Kontribusi Sunan Muria: 1. Menyebarkan Islam di wilayah Muria, Kudus, Jawa Tengah dengan cara yang harmonis. 2. Menggunakan elemen budaya lokal dalam dakwahnya. 3. Makamnya di Muria, Kudus menjadi situs sejarah yang penting. Sunan Gunung Jati mempunyai nama asli Syarif Hidayatullah dan memiliki 3 nama sebutan, yakni pertama Sunan Gunung Jati, yang kedua Sunan Cirebon, dan yang ketiga Syekh Maulana Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya di Cirebon. Ia lahir sekitar tahun 1448 Masehi di Arab. Ada yang menyebut Mesir, dari ayah bernama Syarif Abdullah, keturunan Quraisy dari Bani Hashim, dan ibu bernama Nyai Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi atau Raja Pajajaran. Sejak muda, Syarif Hidayatullah menimba ilmu agama di Timur Tengah. Setelah dewasa, ia kembali ke tanah Sunda untuk berdakwah. Tahun 1470-an, ia mendirikan pusat dakwah di Cirebon dan menjadi penguasa di sana. Dari situlah Islam menyebar luas ke wilayah Jawa Barat, termasuk Banten dan Sunda Kelapa atau Jakarta. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai sosok yang bijaksana, mengedepankan budaya lokal, serta menggunakan pendekatan akulturasi budaya dalam menyebarkan Islam, misalnya melalui seni, tradisi, dan adat Sunda.
Ia wafat pada tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di Gunung Sembung, Cirebon, sehingga diberi gelar Sunan Gunung Jati. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.